Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PP saya, yang dimana saya akan membayangkan jika saya menjadi DPRD. Jika saya sebagai DPR, wakil aspirasi rakyat, saya mengidentifikasi masalah krusial di kota kita, yaitu penumpukan sampah plastik di sungai yang secara langsung menjadi penyebab utama banjir musiman. Situasi ini mengancam kesehatan masyarakat, merusak kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan membayangkan jika saya menjadi anggota DPR. Jika saya sebagai anggota DPR kota yang mewakili aspirasi rakyat, saya mengidentifikasi masalah krusial di kota kita, yaitu penumpukan sampah plastik di sungai yang secara langsung menjadi penyebab utama banjir musiman. Situasi ini mengancam kesehatan masyarakat, merusak ekosistem sungai, dan menimbulkan kerugian material akibat banjir. Oleh karena itu diperlukan intervensi hukum yang kuat dan komprehensif melalui peraturan daerah. Yang pertama saya akan membuat rancangan peraturan daerah atau Perda. Nama Perda yang diusulkan adalah Peraturan Daerah tentang Pengolahan Sampah Plastik Terpadu dan Pencegahan Pencemaran Sungai. Yang pertama, tahapan pembuatan perda dari ide awal hingga pengesahan. Pembuatan perda ini akan mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahap deskripsi kegiatan pihak terlibat, perencanaan, penyusun Perda. Ide awal dibahas di internal fraksi atau komisi, dilakukan kajian akademik awal, naskah akademik untuk mengukur urgensi, dampak, dan kesesuaian dengan UU yang lebih tinggi, diusulkan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. Promperda tahunan DPRD komisi terkait, bagian hukum, Pemkot, akademisi. Kedua, pembahasan Raperda. Pengajuan Raperda dapat diajukan oleh DPR, hak asosiatif, atau oleh wali kota. Saya sebagai anggota DPRD akan menginisiasi Raperda ini, DPR dan wali kota. Pembahasan tingkat 1. Pembahasan mendalam dalam rapat komisi panitia khusus bersama eksekutif, dinas lingkungan hidup, dinas PUPR, bagian hukum, melibatkan publik hearing, uji publik dengan tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan LSM lingkungan, DPRD, Pensus atau komisi, wali kota, dinas terkait, masyarakat. Pembahasan tingkat 2. Pengambilan keputusan di rapat paripurna DPRD. Laporan hasil pembahasan pansus dibacakan dan pandangan akhir wali kota disampaikan dan dilakukan pengesahan. DPRD paripurna wali kota. Yang ketiga,
pengesahan dan pengundangan Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Wali Kota disahkan menjadi perda, kemudian diundangkan dalam lembaran daerah kota, wali kota, sekretariat. Sosialisasi implementasi perda disosialisasikan secara masif kepada masyarakat melakukan masyarakat, pelaku usaha, dan ASN dan dinas terkait mulai menjalankan isi perda Pamkot. Semua dinas, media massa, masyarakat, isi peraturan pokoknya diusulkan draft pasal-pasal terkunci. Perda ini akan menitik beratkan pada prinsip 3R. Yang pertama, redup, R yang kedua, rus, yang ketiga, raisel. Dengan penekanan pada pencegahan pencemaran sungai, pasal atau bagian ringkasan aturan. Tujuan larangan primer pencegahan pasal 5, larangan penggunaan plastik sekali pakai, melarang toko modern atau pasar swalayan dan retail untuk menyediakan kantong plastik sekali pakai. Wajib ganti tas belanja guna ulang atau berbayar. Mengurangi volume sampah plastik sebelum dihasilkan. Pasal 7, larangan membuang ke sungai atau saluran air. Melarang keras pembuangan segala jenis sampah khususnya plastik ke badan sungai, menghindari sumber utama penumpukan dan banjir. Pengelolaan dan kewajiban pasal 10. Kewajiban memilah sampah, kewajiban setiap rumah tangga, kantor, dan fasilitas umum untuk melakukan pemilahan sampah organik termasuk plastik B3 sejak dari sumber, memudahkan proses daur ulang yang mengurangi beban TPA yaitu tempat pembuangan akhir. Pasal 12, penyediaan infrastruktur. Pemerintah kota wajib menyediakan tempat sampah terpilah minimal 3 jenis di setiap rukun warga atau RW, bank sampah induk perkecamatan mendukung kepatuhan masyarakat terhadap pemilahan. Sanksi administrasi, denda progresif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan penggunaan plastik, didenda 500.000 dan 5 juta hingga pencabutan izin. Mendorong kepatuhan pelaku usaha. Pasal 19, sanksi denda perorangan, denda 100.000 atau 500.000 atau kurungan 3-7 hari bagi perorangan yang terbukti membuang sampah terutama plastik ke sungai atau saluran air. Efek jerah bagi warga yang mencemari lingkungan. Insentif dan edukasi. Pasal 21, program insentif komisif dan mengalokasikan dana APD untuk memberikan inisiatif kepada warga. Dan saya akan melakukan lomba, yaitu lomba yang dimana semua warga atau masyarakat harus mengikuti untuk membersihkan lingkungan. Jika seluruh warga tersebut menang, akan mendapatkan hadiah terbesar seperti motor, mobil, rumah, dan lainnya. Dan ada juga beasiswa. Saya akan melakukan lomba itu dalam 1 tahun sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.